Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita masuk di minggu ke-11 ya. Kali ini kita akan bahas tentang security sistem terdistribusi. Jadi ketika kita ingin menjalankan atau memanfaatkan sistem terdistribusi, jangan lupa di sana kita juga harus mampu menentukan bagaimana security dari sistem terdistribusi tersebut. Supaya apa? Agar nanti informasi ataupun data yang ada di dalam sebuah sistem yang ingin disebar itu menjadi tidak hilang informasinya gitu ya. Nah, pembahasan kali ini kita akan bahas tentang security-nya, konsep security, kemudian nanti ada kesederhanaan atau simplicity, dan juga ada yang namanya kriptografi. Nah, kita lihat di sini konsep dari security adalah kita tahu security itu adalah keamanan ya, misalnya security data, security system gitu ya. Nah, deskripsi keamanan dalam sistem terdistribusi ini memperhatikan beberapa masalah keamanan umum. Yang pertama adalah mendefinisikan apa itu sistem yang aman, seperti apa sih sistem yang dikatakan aman, kemudian mempertimbangkan beberapa masalah desain umum untuk sistem yang aman. Bagaimana sih desain yang baik, desain secara umum, bagaimana supaya sistemnya aman, bagaimana cara desainnya. Kemudian sistem komputer yang dapat diandalkan adalah sistem yang dapat dipercaya untuk memberikan. Namun, jika ingin menaruh kepercayaan pada sistem komputer, maka jangan lupa di sana harus kita berikan kerahasiaan dan integritas juga kita harus perhitungkan. Ada dua masalah di sana ketika kita katakan bahwa sistem komputer tersebut adalah andal. Artinya apa? Dari sisi kerahasiaan dan juga dari sisi integritas itu harus terjaga gitu ya. Nah, kalau dari sisi kerahasiaan, ini mengacu pada properti sistem komputer di mana informasinya hanya diungkapkan kepada pihak yang berwenang, artinya rahasia. Diberikan kepada informasi diberikan kepada pihak yang berwenang, ke user yang mana, ke pihak yang mana, itu kerahasiaan. Tidak semua diberikan atau tidak semua dipublish ke semua user ya, atau informasi yang akan diberikan ini terbatas. Kemudian dari sisi integritas ini adalah karakteristik bahwa perubahan pada aset sistem hanya dapat dilakukan dengan cara yang disahkan. Nah, dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa perubahan yang tidak tepat dalam sistem komputer yang aman harus dapat dideteksi dan dipulihkan, gitu ya. Itu yang untuk integritas. Artinya jangan lupa di sana harus jelas bahwa jika ada data yang rusak gitu harus cepat-cepat di recovery atau dilakukan perubahan terhadap data tersebut. Nah, kalau dilihat dari sisi security, dari sisi sistem komputer, aset utama dari setiap sistem komputer ini adalah perangkat keras atau hardware-nya, perangkat lunak atau software-nya, dan juga ada data di sana. Nah, kita lihat nih, cara lain untuk melihat keamanan dalam sistem komputer adalah diupayakan melindungi layanan dan data yang ditawarkan terhadap ancaman keamanan. Bagaimana sih aset-asetnya ini dijaga, bagaimana perangkat kerasnya dijaga supaya tidak ada ancaman ya. Bagaimana perangkat lunak atau softwarenya, kemudian data-datanya seperti apa, apakah terjaga dengan baik atau tidak gitu ya. Nah, ada 4 jenis ancaman keamanan yang harus kita pertimbangkan ketika kita ingin melakukan sebuah security dari sebuah sistem terdistribusi ataupun keamanan. Bagaimana caranya, ancaman apa saja yang bisa kita pertimbangkan. Artinya kita harus siap-siap nih jika terjadi ancaman seperti ini. Ada 4 jenis ancaman. Yang pertama ada namanya intersepsi, kemudian interupsi, modifikasi, dan fabrikasi. Nah,
yang dikatakan intersepsi ini adalah situasi di mana pihak yang tidak berwenang telah memperoleh akses ke layanan atau data, ya. Misalnya kalau intersepsi ini misalnya ya komunikasi antar dua pihak misalnya didengar oleh orang lain, atau misalnya ketika terjadi data disalin secara ilegal misalnya, atau membobol data pribadi seseorang dalam sebuah sistem file, itu adalah sebuah ancaman yang harus kita pertimbangkan. Itu masuk ke dalam pemahaman dari intersepsi. Kemudian ada yang namanya interupsi. Interupsi ini adalah di mana layanan atau data menjadi tidak tersedia atau tidak dapat digunakan atau ternyata hancur gitu atau rusak. Nah, kalau interupsi ini misalnya adalah ancaman keamanan ini ketika filenya rusak ataupun misalnya filenya hilang. Nah, itu adalah sebuah ancaman keamanan yang harus kita pertimbangkan. Kemudian yang ancaman yang ketiga ini adalah modifikasi. Perubahan data yang tidak sah atau perusakan dengan layanan sehingga tidak lagi mematuhi spesifikasi aslinya. Misalnya modifikasi ini termasuk misalnya memotong atau kemudian mengubah data yang dikirimkan, atau misalnya merusak entry basis data, atau mengubah program secara diam-diam sehingga terjadi perubahan data yang seharusnya tidak terjadi. Itu yang modifikasi. Kemudian yang keempat adalah fabrikasi, mengacu pada situasi di mana data atau aktivitas tambahan dihasilkan yang biasanya tidak ada. Itu fabrikasi. Misalnya kalau fabrikasi ini adalah penyusup, masuknya penyusup mencoba untuk menambah entry ke dalam file kata sandi atau misalnya ke basis data. Padahal sebenarnya kita tidak menginginkan hal seperti itu. Data itu tidak ada, tetapi ada penyusup yang ada di sana, ya. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa intersepsi, interupsi, modifikasi, dan fabrikasi ini adalah interupsi ada 3 ya, nomor 2, 3, dan 4. Interupsi, modifikasi, dan fabrikasi ini bisa kita lihat sebagai bentuk dari pemalsuan dari data, ya. Kalau misalnya intersepsi ini adalah memberikan sebuah data ke pihak yang tidak berwenang, tapi kalau interupsi, modifikasi, fabrikasi ini lebih mengacu kepada bentuk dari pemalsuan data. Nah, kemudian kalau dikatakan keamanan ini adalah kita katakan bahwa tidak cukup menyatakan bahwa suatu sistem itu harus dapat melindungi dirinya dari semua ancaman keamanan yang mungkin terjadi. Tetapi yang pertama yang harus kita butuhkan adalah bagaimana sih deskripsi persyaratan keamanan itu, atau kebijakan keamanan itu yang mau seperti apa gitu. Nah, yang pertama dibutuhkan dari semua ancaman keamanan ini adalah deskripsi persyaratan keamanan. Sehingga mau seperti apa sih kebijakan keamanannya? Nah, kebijakan keamanan ini adalah menjelaskan dengan tepat tindakan apa yang diizinkan oleh entitas dalam suatu sistem dan mana yang dilarang. Jadi, karena setiap sistem itu nanti akan berbeda-beda, bagaimana kebijakan keamanan masing-masing daripada sistem tersebut gitu. Nah, apakah entitas dalam suatu sistem ini diizinkan atau misalnya ternyata entitas tersebut sebenarnya adalah dilarang. Nah, entitas di sini meliputi bisa pengguna, bisa layanan, bisa data, mesin, dan sebagainya, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini mekanisme keamanan yang penting ketika kita melakukan sebuah keamanan sistem, ada 4. Ada yang pertama namanya enkripsi, autentikasi, otorisasi, dan audit. Nah, kita lihat yang pertama, ini adalah enkripsi. Mungkin teman-teman sudah paham ya, dari ada kata-kata enkripsi di sini. Mengubah data menjadi suatu yang tidak dapat dipahami oleh penyerang. Dengan kata lain, enkripsi menyediakan sarana untuk implementasi kerahasiaan daripada data. Biasanya di enkripsi juga kita akan memungkinkan untuk memeriksa apakah data tersebut telah dimodifikasi atau tidak. Jadi terjadi proses
mengubah data menjadi sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh penyerang, artinya dirubah atau dimodifikasi. Kemudian ada yang namanya autentikasi. Autentikasi di sini adalah verifikasi ya, verifikasi identitas yang diklaim pengguna. Kemudian ada diklaim klien, server host ataupun entitas. Biasanya kalau verifikasi identitas ini kalau misalnya sering kita lihat di sini adalah memberikan username password gitu ya, atau misalnya sebuah sandi. Nah, di situ adalah sebuah autentikasi ya. Kemudian yang ketiga, mekanisme keamanan yang penting yang ketiga adalah otorisasi. Otorisasi ini adalah hak yang dijamin oleh suatu otoritas agar mampu mengakses layanan atau informasi untuk identitas khusus ataupun sekelompok identitas. Itu diberikan otorisasi. Siapa yang berhak mendapatkan sebuah informasi dan siapa yang tidak berhak mendapatkan sebuah informasi. Kemudian mekanisme keamanan yang keempat ini adalah audit. Audit di sini nanti adalah mencatat semua kegiatan user yang berhubungan dengan security atau keamanan. Nah, di sini kita lihat ada sebuah global security arsitektur ya, atau dikatakan arsitektur keamanan global. Nah, kalau kita lihat dari gambar di sini, pada dasarnya arsitektur security ini, global security arsitektur ini adalah terdiri dari entitas. Entitas itu bisa ada pengguna, ya. Kemudian ada proxy pengguna, ya, ada user proxy, ada proxy sumber daya atau resource proxy, kemudian nanti dan ada proses-proses umum ya, proses. Nah, proses umum ini, nah entitas-entitas ini nanti terletak di dalam domain. Domain terletak di dalam domain. Masing-masing domain ini berinteraksi satu dengan yang lainnya ya. Ini ada domain, dan ada domain. Di mana nanti di dalam entitas ini ada user proxy, ada resource proxy atau proxy sumber daya, dan ada proses-proses. Nah, secara khusus ya, arsitektur ini mendefinisikan ada 4 protokol yang berbeda. Ada protokol yang pertama, yaitu dia akan melakukan creation of user proxy, atau dia nanti akan menjelaskan tentang bagaimana pengguna ini dapat membuat proxy. Kemudian nanti ada protokol kedua, ada protokol 3, dan ada protokol ke-4. Biasanya kalau protokol pertama atau creation of user proxy ini adalah mendelegasikan hak proxy pengguna. User proxy mendelegasikan hak untuk proxy ini. Ini ya. Kemudian nanti ada proxy yang kedua. Proxy yang kedua ini adalah allocation of resource by the user in a remote domain. Mengalokasikan menentukan bagaimana proxy pengguna dapat meminta alokasi sumber daya di domain yang dia saling berinteraksi. Jadi di sini ada yang namanya user proxy ke resource proxy. Ini menggunakan protokol yang kedua. Atau intinya adalah protokol memberitahu proxy sumber daya untuk membuat proses di domain jauh setelah autentikasi bersama telah terjadi ya. Nah, kemudian nanti di sini di tiap-tiap nah ini juga ada protokol yang tiga. Protokol yang tiga ini adalah alokasi sebuah sumber daya melalui remote ya, yang tadi ya. Nah, ini ada proxy menciptakan ini proses. Kemudian nanti di protokol keempat ada yang namanya making user known in remote domain, atau membuat sebuah user yang sudah diketahui bahwa ini melalui dari tadi domain remote-nya. Ini adalah contoh dari arsitektur global security, di mana masing-masing memiliki domain yang saling berinteraksi antara satu domain dengan domain yang lain, dan masing-masing domain ini memiliki beberapa entitas user, kemudian ada user proxy, resource proxy, dan ada proses-proses yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kita lihat tingkatan mekanisme keamanan.
Nah, masalah penting dalam merancang sistem yang aman ini adalah bagaimana memutuskan di tingkat mana mekanisme keamanan ini harus ditempatkan. Jadi di level-level mana yang harus keamanan ini ditempatkan. Misalnya kalau kita lihat gambar di sini, level ini dikatakan sebagai organisasi logis dari suatu sistem, memiliki beberapa level. Ini adalah layering ya. OSI layer, di mana masing-masing layer ini ada beberapa yang dikatakan bahwa misalnya nih layer transport, network, data link, physical ini masuk ke dalam low level protokol. Artinya dari sisi keamanan dia lebih rendah daripada di level yang lebih tinggi, yaitu services, middleware, dan application ini masuk ke dalam level yang high level protokol. Artinya dia tingkat mekanisme keamanan ini harus lebih tinggi daripada yang di layer di bawahnya ya. Nah, itu dari sisi tingkat mekanisme keamanan. Bagaimana dari sisi keamanannya? Nah, kemudian di sini ada yang namanya kesederhanaan atau simplicity ya. Ada simplicity. Masalah desain penting lainnya yang terkait dengan memutuskan di mana lapisan untuk menempatkan mekanisme keamanan adalah kesederhanaan. Jadi bagaimana sih kita menentukan di mana posisi level keamanan itu ditempatkan di layer yang mana, itu dibuat lebih simplicity atau lebih sederhana ya. Merancang sistem komputer yang aman umumnya dianggap sebagai tugas yang sulit. Akibatnya, jika seorang perancang sistem dapat menggunakan beberapa mekanisme sederhana yang mudah dipahami dan dipercaya untuk bekerja, maka akan semakin baik seperti itu ya. Jadi merancang sistem komputer yang aman itu adalah lihat dari sisi kesederhanaannya atau simplicity-nya ya, supaya bisa dipahami dan bisa dipercaya untuk bisa dikerjakan keamanan atau security tersebut. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya di sini adalah kriptografi. Nah, kriptografi ini merupakan dasar keamanan dalam sistem terdistribusi. Dia menggunakan teknik kriptografi ya. Nah, kalau misalnya mungkin sebagian juga udah paham ada kata-kata kriptografi ini adalah teknik penulisan dan pembacaan kode atau sandi rahasia atau cipher. Nah, digunakan untuk pengamanan informasi agar informasi tetap private atau privacy dan untuk mengauthenticate identitas pengirim atau penerima informasi. Artinya di sana ada proses merubah data ya yang akan dikirimkan supaya tidak ada penyusup dari luar. Data tersebut dilakukan kriptografi, dilakukan proses supaya aman ya, supaya aman, informasinya dijaga, tetap dirahasiakan supaya tidak tersebar ke pihak-pihak yang tidak diinginkan. Nah, ide dasar menerapkan teknik-teknik ini sederhana. Misalnya kita pertimbangkan pengirim S yang ingin mengirimkan pesan M ke penerima R. Untuk melindungi pesan dari ancaman keamanan, pengirim pertama-tama mengenkripsi pesan itu. Mengenkripsi pesan itu menjadi pesan yang tidak dapat dipahami oleh M. Dan kemudian mengirim M ke R. Mengirim M ke R. Nah, kemudian R karena itu harus dideskripsi, melakukan mendekripsi pesan yang tadi, menerima pesan ke dalam bentuk aslinya. Artinya setelah dilakukan enkripsi, kemudian dikirimkan, kemudian ketika sampai di tempat tujuan, data tersebut dilakukan dekripsi lagi sehingga sehingga bisa menerima pesan ke dalam bentuk yang aslinya. Nah, enkripsi dan dekripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode kriptografi yang diparameterisasi oleh kunci. Jadi dia menggunakan kunci. Nah, kemudian ada yang dikatakan bahwa bentuk asli dari pesan yang dikirim itu disebut sebagai plain text. Jadi itu pesan aslinya adalah plain text. Nah, misalnya ini ada contoh proses enkripsi dan dekripsi ya. Ini ada gambar. Tadi kita katakan bahwa di sana ada cipher ya, cipher text. Kemudian ada plain text, ini adalah bentuk asli ya datanya. Nah, dia akan lakukan mengirimkan data masih dalam bentuk plain text, encryption method ya, encryption menggunakan encryption key atau EK kodenya ya. Kemudian nanti di sini dilakukan metode kriptografi menghasilkan cipher text
seperti ini, C sama dengan Eka dalam kurung P, di mana nanti ini menjelaskan bahwa ciphertext C ini diperoleh dengan mengenkripsi P menggunakan kunci K. Kemudian setelah datanya diterima receiver, maka informasi yang dienkripsi tadi dilakukan decryption, dilakukan metode dekripsi menggunakan decryption key, ya, sehingga hasil yang diterima atau yang diterima oleh seorang receiver ini adalah menggunakan informasi adalah hasil yang sebenarnya yang asli dalam bentuk aslinya, ya. Notasi untuk menghubungkan plain text, ciphertext, dan kunci. Nah, ini kita lihat notasi umumnya kan seperti ini nih. C sama dengan Eka dalam kurung P ini menyatakan bahwa ciphertext diperoleh, ini C diperoleh dengan mengenkripsi E ini adalah enkripsi dari si plain text P ini menggunakan kunci K. Kemudian juga jika dilakukan yang namanya plain text ingin dibalikkan lagi ke dalam atau di dekripsi, itu adalah mengekspresikan dekripsi ciphertext ini, ya, deskripsi ciphertext menggunakan kunci K, menghasilkan apa? Menghasilkan plain text. Jadi dilakukan enkripsi dulu, kemudian dikirim, kemudian setelah sampai kepada receiver nanti akan dilakukan dekripsi. Nah, biasanya di dalam proses enkripsi dan dekripsi ini suka terjadi serangan-serangan yang harus kita lindungi supaya ketika melakukan enkripsi tidak terjadi kegagalan atau tidak ada penyusup, ya. Ada 3 serangan yang perlu dilindungi ketika melakukan enkripsi atau ciphertext tadi. Yang pertama adalah penyusup dapat mencegat pesan tanpa pengirim atau penerima menyadari bahwa ada penyusup, ya, di sana, atau kalau kita lihat kata-katanya menguping gitu sedang terjadi. Jika pesan yang dikirim telah dienkripsi sedemikian rupa sehingga tidak dapat dengan mudah didekripsi tanpa kunci yang tepat, maka proses intersepsi tadi tidak berguna. Artinya penyusup hanya akan melihat data yang tidak dapat dipahami. Nah, itu yang pertama adalah serangan yang pertama. Jadi harus dijaga jangan sampai ada penyusup dulu sebelum melakukan enkripsi. Dan biasanya ketika sudah dilakukan enkripsi, ketika ada penyusup itu maka penyusup tersebut tidak akan memahami data yang dikirimkan itu seperti apa. Yang kedua adalah serangan yang perlu dilindungi ketika melakukan enkripsi. Yang kedua adalah memodifikasi pesan. Mengubah plain text itu mudah. Memodifikasi ciphertext yang telah dienkripsi dengan benar itu jauh lebih sulit karena penyusup pertama-tama harus mendekripsi pesan sebelum dia dapat memodifikasinya secara bermakna. Jadi dia kerjanya banyak untuk merubah pesan yang ingin diberikan gitu, ya. Selain itu ia juga harus mengenkripsi lagi dengan benar atau penerima dapat melihat bahwa pesan telah rusak. Jadi agak sulit, ya. Jadi ketika kita melakukan enkripsi dan dekripsi, kemudian ketika di sana ada penyusup, jangan sampai itu tadi ketika dia melakukan modifikasi tadi kan kita sudah lihat bahwa di dalam proses enkripsi dan dekripsi ini ada menggunakan kunci. Kunci-kunci inilah yang membuat penyusup tidak bisa mengutak-atik atau memodifikasi data yang akan kita kirimkan. Nah, serangan yang ketiga yang perlu kita lindungi ketika melakukan enkripsi adalah ketika penyusup menyisipkan pesan terenkripsi ke dalam sistem komunikasi. Berusaha membuat R percaya pesan ini berasal dari S. Enkripsi dapat membantu melindungi terhadap serangan semacam itu. Perhatikan jika penyusup dapat membuat pesan, ia juga dapat menyisipkan pesan. Nah, gitu, ya. Jadi ketika dilakukan enkripsi, penyusup tadi tidak akan bisa memberikan pesan-pesan yang real, yang pesan-pesan yang sebenarnya yang akan dikirimkan kepada si receiver. Nah, seperti itu proses enkripsi dan dekripsi di dalam kriptografi, ya. Dalam kriptografi atau teknik penulisan dan pembacaan kode atau sandi rahasia. Mudah-mudahan berguna, ya, materi hari ini tentang security di dalam sistem terdistribusi. Demikian untuk penjelasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.